Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min hil tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'akum rusulun rabbina bil haqq wa nu'minu anzilkum jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqdal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ala inni uritul Qur'an wa mislahu ma'an wa huwa as-sunnah ba'dal Qur'an. Shallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin. Alhamdulillah para ikhwan wa akhwat yang salah satu kasih yang dirahmati Allah. Ya, setelah 2 bulan tidak bertemu berwajah, karena yang saya ingat kemarin libur itu dari Amal Yasin kan besok libur udah bagus juga libur ya, sehingga pertemuannya menjadi tidak terlalu keseringan, karena kata riwayat sur ihban tasdad hubban, sering jarang-jaranglah bertemu niscaya akan bertambah cinta. Coba ada yang suami istri serumah itu ya, ada jenuhnya. Coba sekali-kali suaminya diamanati 2 bulan ya, ya, video call tiap hari, nanti ketemu tasdar hubban. Demikian pun dalam kasih, sehebat apapun ustadznya, kalau tiap hari mengajar mesti ada apanya, bosannya ya. Nanti disebutnya Ustadz Joleta. Roda siapa Joleta ya. Para bapak sudah saya tulis bahan kajiannya di penulis ini di Bulbul Matom nomor 322.
atau di 426 kalau disuruh salah 322 kalau disuruh balok 426 atau berapapun, karena kitabnya ada dua kitab yang seperti ini, ada yang pakai digital, pakai HP, ada aplikasinya ya. Terserah mau pakai yang mana. Tapi kata Syekh Al-Jarmuji dalam kitab Taklimul Mutalim, tunjukin tanda ciri bahwa kita ingin dapat ilmu, bahwa kita orang yang ngaji taklim. Sehingga sejak berangkat dari rumah itu sudah kelihatan ciri-cirinya ya, tanda-tandanya. Kayak kita kalau hari Minggu suka berpapasan dengan ibu-ibu bawa tas, bawa alat hitam, alat tanda salib di kitabnya. Ya kan, kemana mereka? Ya mau ke gereja, perayaan juga ketahuan, pakai koko, pakai peci, wangi, ya, bawa bulbul marong, bawa catatan, kemana dia? Ketahuan. Jangan sampai mau jalan-jalan sama mutalim sama aja, pakai kaos, pakai celana jeans. Ya, rambutnya rapi. Di kulli syai'in alam disebutkan, segala sesuatu ada tandanya, cirinya. Sampai orang yang banyak sujud pun disebut dalam Al-Quran min asar sujud, ada tanda bekas sujud. Walaupun tidak harus berupa hitam jedor di jejarnya, harus begitu. Karena bahasa tanda jedor hitamnya yang banyak sujud, tapi tampaknya di perilakunya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Para hamba Allah, hadis yang dua di atas bahasa judul, judulkan dalam sendiri ya. Dibuka kitabnya oleh yang kitabnya membawa input ke yang di papan tulis. Kita baca bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. 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 Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asqalus sholati Afdalus sholati ala munafiqina alal munafiqin sholatul isya'i salatul isya'i wa sholatul fajri wa salatul fajri walau ya'lamuna walau ya'lamuna ma fihima ma fihima la atauhuma walau habwan ma walau la atauhuma la tahu walau habwan walau habwa muttafaqun alaihi. muttafaqun Diulang bersama ya. Satu dua tiga. an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sholati ala nabi
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يحملني walau hakwan mutafakun alaih. Saya mau curiga ya, jangan-jangan di sini ada yang belum belajar baca Arab. Jangan-jangan ya, bukan semua. Ada belum belajar. Dites. Salah satu. Dites satu, nanti bulan depan nggak masuk lagi. Oh. Ya, gampang untuk memahirkan bacaan Arab ya baca Quran saja tiap hari. Ya, sama kan. Kalau bacaan Arabnya nggak lancar, ketahuan tadarusnya juga beda. Malas. Tadarus malas tandanya tidak cinta Quran. Tidak cinta Quran tanda-tanda ogah masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang gak mau. Gak mau dan gak mau, tapi syarat-syarat untuk memasuki surga gak dilakukan. Di antaranya tadarus Quran. Nanti di padang mahsyar, di saat ditimpa kegelisahan yang sangat, ahli-ahli Quran akan dicari oleh Quran. Tidak harus hafal, bahasa Quran, tapi cinta Quran dengan dibuktikan. Di antaranya banyak-banyak tadarus, bukan di dalam sholat saja, tapi di luar sholat. Kan ada dulunya tuh, one day one juz. Kalau one day one juz berat, one day one ayat. Ya, mudah-mudahan bisa terbuka ya. Karena ini yang mendorong bukan amirnya, bukan imamnya, bukan naibnya, tapi akidahnya. Ciri-ciri, maaf ya, jangan tersinggung. Ciri-ciri orang munafik, ngomongnya gede, amalnya gede juga, nolnya. Ya, bukan hanya lain di mulut, lain di hati. Tong kosong, ya. Itu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik. Sebagai yang akan kita bahas di sini, di antara ciri-ciri orang munafik, tidak hanya 3 doang tanda munafik. Kalau berjanji mengingkari, kalau berbicara mustahil, gitu. Tapi hadis ini menggambarkan tentang ciri-ciri munafik. Kita pelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang wa'anhu, itu wa'anhu, tapi ada yang langsung wa'an Abu Hurairah. Kalau wa'anhu di hadis sebelumnya itu wa'an Abi Hurairah. Sama saja. Wa'anhu dan daripadanya berarti dari Abu Hurairah. Langsung wa'an Abu Hurairah yang pakai wa'anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yang atas sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sudah sering dibahas ini, termasuk sahabat jeniusnya. Ya. Qala berkata, qala Rasulullah, kata beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya begini, asqalu, sabdanya. Maka kalau langsung Nabi mengatakan, ini disebut dengan qauliyah, ya, hadis qauliyah.
hadis ucapan Nabi. Kalau sahabat menggambarkan perbuatan Nabi itu disebut dengan fi'liyah. Hadis fi'liyah menggambarkan perbuatan. Kalau enggak perbuatan, enggak ucapan disebut dengan takririyah. Ya. Nabi membiarkan, Nabi tidak merespon apapun perbuatan sahabat di depan Nabi, tandanya itu boleh. Itu dengan hadis takririyah. Itu yang langsung ke Nabi. Nanti kalau yang ke sahabat kayak Nabi, seperti hadis mauquf, langsung sahabat yang bilang mauquf. Kalau yang bilangnya tabi'in, bukan Nabi bersahabat, itu namanya hadis mak. Oke. Asqalu paling berat. Ini namanya isim tafdil. Isim tafdil itu menggambarkan lebih atau paling. Asqalus sholati, sholat yang paling berat. Alal munafiqina, bagi orang-orang munafik. Sholatul isya'i, yaitu sholat isya. Namanya khobar. Kalau asqalu namanya muqaddam dalam ilmu nahwu ya. Ada munafikin yang taklif. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah satu, sholat isya, wa sholatul fajri, dan yang kedua sholat subuh. Wa sholat fajar sudah pada wajib ya. Sholat subuh. Pertanyaannya, apakah sholat yang lainnya, zuhur, asyar, maghrib, nggak berat bagi orang munafik? Berat juga. Cuma di antara yang berat ada yang paling berat, yakni sholat isya dan sholat subuh. Tetap sholat, tapi berat. Ya. Bagaimana kalau sampai nggak sholat? Itu lain lagi persoalan hukumnya. Ya. Kira-kira hukumnya apa? Seorang muslim, seorang iman nggak sholat wajib, apa hukumnya? Hukumnya kafir, jelas. Nggak ada lagi toleransi. Kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan kita dengan kafir ya sholat. Siapa yang gak sholat jatuh menjadi kafir. Jangan main-main dalam sholat ya. Ya, lanjutkan dulu. Walau ya'lamuna, dan sekiranya mereka tahu. Siapa mereka? Orang munafik. Ma'fihima, apa yang terdapat pada keduanya? Apa keduanya? Isya dan fajar. La atau huma, la atau niscaya mereka mendatangi huma, kedua sholat isya dan subuh, walau habwan, walaupun merangkak, orang menggambarkan kata merangkak ini tentang rumit, sulit, ya, harus berkorban untuk mendatangi suami sah. Itu habwan gambarannya, bukan berarti gak jalan kaki langsung merangkak, bukan. Ini menggambarkan sulit
sulitnya menghadiri sholat itu. Ya. Oke, saya terjemahkan langsung begini. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu apa yang terdapat pada kedua sholat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Gitu kira-kira. Ya. Hadis sahih. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Nanti usah tanya lagi. Ya. Hadis ini paham Allah. Apanya? Tanamkan dalam pikiran kita. Suatu saat kita malas. Ya saya yang paling warna. Menghadiri dua sholat ini. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut isya dan subuh, gak yang lain? Ini dihubungkan dengan karakteristik munafik. Apa munafik? Definisi munafik apa? Bisa diartikan lain di mulut, lain di hati, atau beramal tidak karena Allah tetapi karena ingin dipandang manusia, ingin dipuji manusia, padahal manusia gak mampu memberi apapun, paling-paling hanya bisa memuji, ya. Si fulan hebat amat ya, dia mesti pengen duluan datang, yang sebelum yang lainnya datang, itu doang paling langsung bangga, bahaya, ya, karena bangga dipuji-puji, lantas mengabaikan memblok pahala dari Allah. Maka kan ada hadis, siapa-siapa yang dipuji kebaikanmu, taburlah mukanya dengan pasir, begitu ada hadis ya. Tapi jangan dipraktekkan bermusuhan. Ibu rajin amat ya, masya Allah, langsung ambil pasir lempar. Kasihan ya. Itu bahasa kiasan, bukan berarti udah amat serta merta. Artinya jangan terjebak dengan pujian. Maka kata Nabi, kalau dipuji bilang alhamdulillah. Pujian itu milik Allah, kembali kepada Allah. Ya. Itu untuk memfilter kita supaya jangan sampai kita terlanjur atau terjebak dengan pujian. Ya. Ya baik, ulangi. Tadi tentang mafihimah ya. Askol berat seperti kita mikul mampunya 50, paksa 80, 90 askoda. Ya. Orang munafik melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi persoalan bukan bahasa sholat tapi masjidnya ya. Bukan. Tetap sholat tapi di rumah itu askol. Ya. Tanpa uzur. Pertanyaannya, uzur itu apa uzur artinya? Halangan apa? Halangan nih, uzur ya. Kadang-kadang dalam amalia kita suka salah makna. Uzur kadang-kadang buat muslimat gitu ya. Gak sholat tapi uzur muslimat. Tapi pas suaminya nggak ke masjid ada uzur, bisa nanya, kenapa mas ke masjid lagi uzur lagi? Memangnya kayak muslimat juga. Uzur itu definisinya terhalang
mengamalkan syariat yang dapat diterima secara syar'i untuk uzur. Sholat gak ke masjid karena hujan itu uzur syar'i. Ya, makanya muadzin harus memberi rukhsah kepada jamaah shollu fi buyutikum. Dipakai di sini? Enggak, ini Rudi. Takutnya Rudi. Rudi pakai. Ya, pertama masjid-masjid atau jamaah terdekat kasih sosialisasi bahwa ini sunnah. Pertama dia ada komunikasi dulu. Nanti kalau pas kita pakai jangan kaget. Lalu pakai kedua, biasanya reaksinya awal-awal orang kesananya nanti cuek. Ya, di tempatnya saya di ini dibaca mana ini siapa orang tahun sama yang Salman Salman. Pak Balir masih ada Pak Balir masih ada. Gimana sekarang gimana? Dulu keadaannya di tempat beliau di sana waktu awal mula dipakai as-sholatu khairum minan naum pada azan awal dan shollu minkum ketika itu reaksinya berbagai fitnah muncul. Azan awal jadi di sana ada komen bu itu ada apa nggak tahu itu apaan agama baru itu tapi itu reaksinya keras. Tapi kita biarkan, kita amalkan, mereka amalkan bosan. Akhirnya mau taruh kan buka kitabnya. Apa sih ini dalam jamaah tuh kuat amat atau apa? Ternyata sudah banyak kiai ya. Tapi mungkin kebijakan ini ya menurut saya kalau kita amalkan memang bereaksi, tapi awal-awalnya aja. Depannya mesti kalau mereka masih ada ini ya, berpikir juga. Oke, lanjut kembali. Jadi yang dimaksud askol di sini bukan pelaksanaan sholatnya semata, tapi menghadirinya ke masjid itu maksudnya. Semua syarah atau uraian tentang hadis ini yang dimaksud askol berat bukan semata-mata sholatnya, tetapi sholat berjamaahnya di masjid. Maka dengan hadis ini memunculkan banyak ragam keterangan dari beberapa ulama, termasuk sejak generasi sahabat. Ya, jadi tidak semata-mata kenapa Rasul menyebut kata isya dan subuh untuk munafik dan melaksanakan sholat, karena di dalam dua sholat itu adalah dua sholat yang memang tidak mengandung tidak banyak mengandung pujian kelak. Makanya kan mungkin udah maklum di mana-mana yang namanya sholat isya lebih sedikit daripada maghrib, apalagi subuh gitu. Ya. Yang paling banyak sholat biasanya maghrib. Mungkin di sini mungkin duhur ya. Ada banyak orang yang maghrib ingin sholat. Walaupun kadang banyak di antara saudara-saudara kita kalau sholat itu kadang-kadang duhur nanti tidak mau asar mau tidur. Ya, karena saya kalau datang di masjid mau taklim habis maghrib,
Duduk santai bermain, banyak yang datang pada mau sholat asar, agak maghrib. Dan ini menjadi kebiasaan bagi mereka. Dan kalau menjadi kebiasaan, ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kelak pada hari kiamat, di antara umat Muhammad yang gak akan, yang dicuekin, gak akan diperdulikan oleh Allah lagi pada masa ketika mereka sangat butuh perhatian adalah orang yang sholatnya di barong. Sholat di barong itu sholat belakangan. Sholat belakangan itu menunda-nunda waktu, kehilangan berjamaah sama jamaah pertama sholat itu, ya itu di barong. Makanya dalam ayat wa masalah aku fi sakor, apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami tidak termasuk orang sholat. Tafsirnya bukan tidak sholat, sholat, tapi termasuk tidak sholat. Ya. Isya sama subuh pun dilakukan oleh orang munafik, tapi dicela oleh Allah, bukan? Dicela. Sehingga hadis ini memunculkan kaul dari para pensyarah bahwa sholat berjamaah di masjid itu bukan lagi semata-mata ikhtiar pilihan, tapi kewajiban. Mengapa sampai muncul hukum wajib sholat berjamaah di masjid? Berdasar hadis ini dan hadis sebelumnya, bahwa kata Nabi, kalau dibolehkan sih, kalau Allah turunkan perintah, saya suruh orang imamin di masjid, lalu saya keluar masjid nyari orang-orang yang sholatnya di rumah, lalu saya membakarin rumah-rumah itu. Ini kan kekecewaan Nabi pada para sahabat yang bandel, tidak mau ke masjid, ya. Maka para ulama mengambil hukum sholat berjamaah itu menjadi bukan lagi rukhsah tapi wajib. Bahkan harus bawah nih berikutnya, orang buta saja, ya, tetap harus masjid. Faqala hatas maus nida fi sholat qala na'am qala fa'ajib. Ya. Si buta minta rukhsah, ya Rasulullah, saya ke masjid kadang nyumpul, adakah toleransi untuk tidak sholat masjid? Nabi dia bilang jangan apa-apa. Pas dia beranjak dipanggil lagi, bentar sebenarnya, kamu dengar azan kan? Dengar, wajib. Kalau kamu dengar, tetap harus ke masjidnya. Hadis ini menghadirkan pemahaman atau syarat atau keterangan bahwa sholat berjamaah di masjid wajib. Yang mata belek kayak kita dikasih toleransi, gak ada. Orang buta saja, kata di sini, tetap harus wajib penuhi panggilan azan dan datang ke masjid. Kira-kira ini ada perdebatan, ya,
orang yang kekeh bahwa sholat berjamaah itu nggak wajib sunnah Pak. Kalau wajib itu kalau bukan dosa, tapi semua hadis mengarahkan ke sana. Ya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa Abu Mas'ud? Sahabat. Ketika mendapati ada di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang berjamaah ke masjid amdan dengan sengaja, maka beliau bilang fakot kafar. Dia termasuk orang kafir. Ya. Dan kita nggak bisa memungkiri perkataan beliau, sebab beliau sahabat dan kapabilitas beliau luar biasa. Tidak ada yang berani menolaknya sekarang. Bahkan Abdullah bin Mas'ud juga dijuluki Biharul Qulub, samudra takwa, luas. Bahkan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kata beliau merujuk pada hadis tentang orang buta yang ini bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Ya. Sebab ini sahabatnya Abdullah bin Umi Maktum. Dan itu bukan sahabat biasa, dia termasuk orang sahabat pilihan. Karena kadang kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Abdullah di Madinah, jadikan dia sebagai amir dan imam. Berarti bukan sembarangan juga. Walaupun waktu latar belakang masuk Islamnya sempat mengalami ada semacam kendala ya. Asbabun nuzul turunnya surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Nabi berbuka masam dan berpaling sebab datang seorang yang buta. Beliau teruji karena sedang menghadapi para tokoh-tokoh Quraisy pembesar. Mungkin kalau di sini ada wali kota, ya, ada anggota DPRD, ya. Mungkin begitu. Tokoh-tokoh tiba-tiba datang orang buta yang nggak masuk perhitungan, minta diajari. Dari mungkin bilang nanti dulu ya, kamu belakangan, saya sedang ada kamu kira-kira gitu. Hanya gitu doang, lalu maka Nabi setelah turun surat Abasa tadi memeluk Abdullah bin Umi Maktum bahwa engkau telah dimuliakan Allah di atas semua yang lain dengan surat Abasa ini. Dan Abdullah bin Umi Maktum paling dicintai Nabi sejak turunnya surat, karena engkaulah aku ditegur Allah. Oke, tadi yang bilang kafir Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Abbas lagi. Ada yang nanya, bagaimana jika ada muslim sehat, waras, gak ke masjid berjamaah? Maka kata beliau, huwa finnah, dia termasuk golongan penghuni neraka. Ini Abdullah bin Abbas, tadi benar-benar masuk dua. Ya. Terus kata Imam Syafi'i yang dipakai mazhabnya, bahwa sholat berjamaah di masjid itu nggak ada toleransi, apapun wajib.
kecuali ada udzur syar'i tadi ya. Di antara udzur syar'i hujan, oke, angin badai, banjir, sakit, gempa, oke, perang, oke. Ini mana? Bini marah karena apa namanya? Justru kalau bini marah butuh pergi. Itu bukan teman-teman. Ya. Jadi kalau bini marah jangan tungguin ya. Itu solusi pakai selamanya itu merendahkan. Maksudnya pergi pulang mau martabak udah. Iya. Perginya gitu ya. Jangan istri pak background di dapur mukulin segala macam, suaminya itu mukulin juga ya. Oke, terus kata Imam An-Nawawi tersyarah kitab Sahih Muslim dan pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Bahwa kata beliau sholat berjamaah itu perintah atau diwajibkan berdasarkan hadis sahih dan ijma ulama untuk kaum muslimin. Nih dalam hukum fikih, kalau ada sesuatu yang disepakati ulama itu wajib. Ya, memang begitu. Mungkin contoh terbaru ada di Jawa Timur budaya apa son orek. Ulama MUI Jawa Timur sepakat haram. Mestinya kalau mereka muslim sudah paham, sudah selesai. Malah dilecehkan. Banyak postingan. Memangnya para ulama pakai kalau orang ceramah nggak pakai sound system. Malah beda sound system dengan korek beda. Kalau korek kan kacau. Mau lewat ada gangguan, ditebang gangguan ya. Korek mau lewat, rumah menghalangi, dibongkar rumahnya. Bingung ya. Karena kapasitas itu dibuat orang kok. Jadi melebihi ukuran mobil. Bingung mobilnya. Contoh lagi tentang ijma ulama. Waktu awal-awal perkembangan Islam sampai sebelum abad 15 di Masjidil Haram kalau sholat menghadap Ka'bah itu hanya dari satu titik ya, mengarah menghadap kiblat, seberangnya nggak ada. Lalu pada sekitar tahun setelah merdeka Indonesia, semua ulama dunia diundang ke Mekah membahas untuk merubah model sholat yang sebelumnya hanya satu titik menjadi mengelilingi Ka'bah. Itu awalnya cuma muncul penolakan oleh sebagian ulama yang merasa itu bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada sholat berjamaah dengan cara mengelilingi masjid Ka'bah, sehingga bisa jadi imam berhadapan sama makmum. Imam di Ka'bah sholat ada makmum lagi, karena kan pintar. Seperti yang terjadi. Banyak ulama yang menolak itu bid'ah. Tapi setelah beberapa tahun ke depan akhirnya diterima karena ini sudah ijma oleh mayoritas
mayoritas sebagian besar dan yang nolak minoritas, maka yang minoritas harus menerima. Itu contoh ya, contoh tentang ijma. Ada sama bukan seperti ikhwan, ijma ulama bukan syariat. Syariat itu ya Quran sunnah selesai, maka ijma-ijma'an. Padahal dalam pelaksanaan realitas ya itu ada ijma itu kan. Karena beberapa hal perkembangan yang tidak ditemukan pada zaman Nabi berkembang, dan ijma pun bagian dari pengamalan pelaksanaan Quran. Ya kira-kira maksudnya. Ya. Kemudian terakhir nih tentang orang pendapat bahwa kata Ibnu Katsir ya, terlaksana sholat berjamaah di masjid itu memang kewajiban. Ketika imam muadzin manggil hayya 'alas shalah, mari sholat, itu mari ajakan yang tidak dapat ditolak. Bisa ditolak oleh uzur syar'i tadi, beberapa faktor tadi. Karena tegaknya sholat berjamaah itu tidak dapat dikompromikan, sama dengan tetap wajib terselenggaranya sholat walaupun dalam kondisi khauf. Apa khauf? Takut, sedang perang. Datang waktu sholat, tetap harus sholat dan berjamaah. Nabi mencontohkan sholat nggak sendiri-sendiri tapi berjamaah. Ada tata caranya. Jadi dalam kondisi khauf saja tetap sholat berjamaah, apalagi di luar itu. Kira-kira beberapa pendapat atau pemahaman atau syarat atau uraian tentang tetap harus hadirnya sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita merasa asqal berat lalu mengikuti hawa nafsu, keinginan kita untuk sholat di rumah saja. Karena kadang-kadang gitu ya, mungkin juga bisa ini jarak waktu maghrib dengan isya kan dekat ya. Apalagi ini baru selesai sholat maghrib pulang rumah, apalagi baru pulang kerja ya, baru sebenarnya tiba-tiba udah azan isya jadi ya. Terus ada pemikiran untuk menunda nanti deh, ingin segera dulu kalau bisa di belakangan. Tetap sholat tapi di rumah, atau mungkin juga tetap sholat ke masjid tapi jamaah pertama udah menantang. Itu maksudnya. Jadi kita jangan sampai apa ya, bila yang saya kemajuan, jangan sampai terkena hajar pada hadis ini. Karena penyakit al-munafikinnya ada pada kita. Ya. Dan memang penyakit munafik tidak hanya dua sholat, bisa semua sholat ya. Bisa semua sholat. Ya. Mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, tetap sholat. Tapi kadang-kadang beberapa faktor yang menyebabkan tergelincirnya ke dalam kubangan karakteristik orang munafik bisa dilihat dari tidak sholat. Kan pernah ada orang yang merasa amalnya bagus, cuma sholatnya nggak bagus, terus dia bilang bisa lah ditolong oleh amal-amal yang bagus yang lainnya, sholat saya kurang bagus. Nah, itu pemahaman yang salah. Karena perbaiki sholatmu baru amal yang lain dapat baik. Mulailah dari sholat baru amal yang lain. Karena
inna awala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalat. Kelak yang paling pertama akan dihisab oleh Allah amaliyahnya adalah sholat. Kalau dari sholatnya udah nggak beres, amal yang lain pun dicuekin, nggak diperiksa, nggak diurus, nggak ditulis. Kalau ketika amal sholatnya bagus, baru yang lainnya dilihat, dihisab, ya. Maka jangan sampai ada pemahaman banyak nyumbang buat masjid, dia orang soleh walaupun sholatnya belakang, kadang sholat kadang kagak, itu udah beres. Ya, sama dengan berderma infak dengan harta haram, gak ada gunanya. Ya, beramal-amal yang baik, amal yang soleh, sampai dijuluki orang soleh, tapi sholatnya nggak soleh, maka di sisi Allah tidak soleh, ya, gitu ya. Maka mulailah kita berbagus hablum minallah kita, ibadah mahdoh kita dalam hal sholat. Dan sholat berjamaah bukan lagi afdol dan tidak afdol, tapi terlaksana benar atau tidak benar, itu perbedaannya. Kan pertama pertemuan yang lalu katakan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Mungkin bagi orang biasa sholat asal sholat udah bagus, udah benar. Tapi bagi al-muqarrabun, orang-orang yang disayang oleh Allah, nggak benar. Ya, hanya sholat saja, asal sholat saja nggak benar. Ya, harus memenuhi syarat masyruh yang ditetapkan. Contoh hari ini dalam hal pelaksanaan sholat. Yang sholat isya dan subuh tetap sholat, nggak pernah nggak sholat. Tapi kalau keseringan nggak ke masjid dengan alasan uzur yang dibuat-buat, maka itu bisa jatuh kepada nifaqon kholison, sebagai munafik yang benar munafik. Ketika sifat karakter disematkan, sifat karakter munafik disematkan pada dirinya, maka ini bahayanya. Bahkan di ayat dikatakan munafik itu kelak fid-darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Karena sebetulnya penyakit munafik tadi hanya beda tipis dengan kafir. Sebetulnya dia sudah diberani dalam ranah kekafiran oleh Allah pun telah dinyatakan akan dimasukkan dalam neraka. Bahkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar minta izin kepada Nabi untuk membasmi orang-orang yang betul-betul jelas kemunafikannya, mau dibantai ya. Tapi jangan. Persoalan bukan jangan karena gata-gata ini dianggap orang kafir Muhammad membunuhi temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Terkecuali kalau ada beberapa penyebab yang melatar belakanginya. Seperti ada pada zaman Nabi, dua orang bersengketa, satu sahabat, satu Yahudi. Ya. Kata si sahabat, yuk kita adukan persoalan kita kepada rahibmu saja. Kata Yahudi, nggak begitu, datang saja yuk kepada Nabi Muhammad. Nah, kan berjalan ini.
Yang kafir malah ingin tidak Muhammad. Si sahabat malah ingin diadili dihukum oleh orang kafir. Nah, ketika Umar mendengar, cari orang dan dibunuhnya, ya kan? Karena dia jelas bukan lagi sebagai muslim, bahkan lebih bahaya daripada kafir beneran, gitu ya. Yang disebut dengan mungkin dalam lipatan gitu ya. Itu ada contoh peristiwanya. Jadi bahayanya daripada orang kafir beneran. Coba kejadiannya nggak sering atau banyak ya. Karena minta izin membahasnya orang lain yang sudah tak mengizinkan. Kemudian pada hari kedua, sebenarnya berapa nih Pak? Ya, sampai jam berapa Pak? 2 menit lagi. Ya, oke. Tentang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, itu boleh tegas ya. Ya Rasulullah, innahu la yasri qaidun yaquduni ila masjid. Ya Rasulullah, minta dispensasi karena saya nggak ada yang nuntun kalau ke masjid. Mungkin maksudnya kalau hal biasa di tempat biasa, takutnya pas lagi gelap lagi becek kan masa. Nampaknya secara logika bisa deh dikasih dispensasi keringanan, maka farok kosong. Lalu Nabi memberi rukhsah, artinya boleh deh kamu gak ke masjid berjamaah, sholat di rumah saja, toh kamu buta. Falama wala da'ahu, tetapi ketika dia pergi, ya Nabi memanggil kembali, wahai Abdullah ta'al, sini. Hatas ma'u tidak, kamu dengar azan enggak? Qala na'am, ya dengar azan. Qala fa'ajib, kalau begitu ajib. Jawab maksudnya jawab perintah hayya ala sholat dengan datang ke masjid. Walaupun gak ada qaid, gak ada penuntut, datang saja sendiri. Ya, ini orang yang buta saja oleh Nabi gak dikasih dispensasi peringatan, apalagi kita yang melek jelas. Kadang-kadang yang buta hatinya, kan? Yang buta hatinya, bukan matanya. Justru orang yang melihat dengan hati jauh lebih mendalam dampaknya atau pandangannya daripada memandang dengan mata. Dan itu jelas dalam ilmu psikologi. Saya terangkan kepada anak-anak itu, membaca dengan hati jauh lebih jelas daripada membaca dengan mata. Ya, ada itunya, ada caranya, ada tekniknya. Dan bisa apa ya, pokoknya jelas perbedaannya. Ya, maka ini intinya bahwa sholat berjamaah sesungguhnya yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada toleransi kecuali udurnya syar'i. Udur syar'i alasan untuk tidak dapat datang ke masjid yang diterima oleh syariat, yang tidak jatuh kepada penyakit nifaq. Mungkin hukumnya lebih tepatnya mungkin menurut saya itu nifaq munafik, tidak jatuh ke kafir barangkali ya menurut saya. Seorang muslim gak datang ke masjid sholat berjamaah tapi di rumah, menurut saya itu jatuhnya munafik, gak sampai ke kekafiran seperti itu. Walaupun kata beberapa tadi bisa jatuh ke ranah kekafiran karena kuatnya nas yang disampaikan oleh Nabi, beberapa nas yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang satu ini bahwa sholat berjamaah di masjid itu tidak ada kata kompromi, harus ya, uzur syar'inya pun juga harus jelas tegas yang dapat diterima oleh syari, kecuali kaum muslimat. Kalau muslimat datang ke masjid berjamaah itu pahala besar untuk dirinya, tapi tidak datang tidak menjadi dosa. Kalau muslimat datang ke masjid jangan dilarang, jangan dicegah, bahkan video kecuali kalau misalkan datang ke masjid pakai parfum menyengat, pakai make up, pakai lipstick. Kalau ya kata Nabi, kalau mendapati yang begitu buru-buru pegang tangannya bawa pulang balik ke rumah, nggak boleh begitu. Kalau maksa mandiin dulu biar hilang parfumnya, ya karena larangannya kuat. Muslimat tidak boleh berparfum sampai menyengat, karena Nabi mensifatinya fahiyah kata yang begitu sama dengan gitu. Karena yang begitu biasanya mana ada parfum yang tak terlalu ya. Demikian para hamba Bapak Ibu teman-teman kami rahmatullah, bahasan kajian kita untuk lebih mensuahkan, menundukkan, mengokohkan komitmen kita untuk menegakkan syariat sunnah-sunnah nabawi, lebih khususnya dalam hal sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah menentukan, menguatkan, menolong kita tetap bisa komitmen dalam mengamalkan syariatnya ini sebagai orang kelompok jamaah yang paling berhak mengamalkan sunnah Nabi daripada yang lain. Insya Allah demikiannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.